Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat adalah hal yang paling wajib dilakukan oleh semua umat muslim yang ada di muka bumi ini. Tapi tahukah kalian bahwa sholat bukanlah jaminan apakah seorang tersebut akan terbebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat adalah hal pertama yang bakal dihisab atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata meskipun kita rajin sholat selama di dunia, bukanlah menjadi jaminan kita akan selamat dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Berikut ini ada 5 golongan orang yang rajin sholat tapi bisa masuk ke neraka. 1. Sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau sholat, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. 2. Sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Inilah salah satu yang merusak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim. Dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. 3. Sholat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang sholat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Daud,
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad." 4. Sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Huzarat ayat 12. 5. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Nah, itulah sahabat beriman 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.